Yanto stok on you. Makanya apa, Per? Laron Bapak Dede Yusuf dan Desi Ratnasari. ke Jogja beneran nyari Losmen Broto. Karena emang orang-orang pintar aja tuh yang ikut itu. Iya. Kita sih jangan diharap. Masih bareng gua Ferry sama Bang Ian di Gibah Elite Global. Bang Ian masih pakai sepatu. Jadi kita terusin aja nggak apa-apa. Kali ini kita ngebahas tentang acara-acara TVRI di zaman 80-90-an ya? 80-90-an pada saat kita kecil dah. Ya, karena di zaman kita kecil, ya salah satu hiburan TV ya cuma TVRI. Belum ada TV swasta menyerang dan merangsek masuk banyak. Betul. Jadi cuma dari TVRI. Dan TVRI adalah the one and only hiburan layar kaca di era kita kecil. Di era kita kecil. Nah, Yang pertama-tama Om, kita langsung bahas pasti tidak lain dan tidak bukan adalah si Unyil. Pasti Unyil. Unyil itu sampai sekarang masih ada di Trans 7 ya? nggak tahu deh masih ada apa enggak ya? Gue udah jarang nonton TV ituan sih sebenarnya ya. Mohon maaf dah. Kita udah jarang nonton TV free air. Mungkin teman-teman juga kayaknya udah mulai nontonnya ya YouTube. Kalau nggak YouTube, ya OTT. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subs and like and comment ya. Karena ya kalau lu punya unek-unek apa punya usulan tema, langsung aja di komen. Iya, betul. Oke Om, sekarang kita coba bahas si Unyil. Unyil itu tahun berapa ya? 80-an ya? Si Unyil itu tahun 80-an. Jadi tayangnya itu mulai dari 81 sampai 93 di TVRI ya. 80-93 ya? Iya. Jadi Unyil ini mungkin kalau menurut gue ya, gue nggak tahu sih. Mungkin ini terinspirasi juga dari acara-acara yang ada di TV-TV sonono. Ya pasti kiblatnya tetap dari di luar lah. Iya, kayak Sesame Street kan pakai Puppet ya, boneka. hand puppet Hand ya. puppet, Iya, kayak gitu-gitu ya. Maka dibikinlah nih karakter namanya Unyil gitu. Dan si Unyil ini apa namanya kan sebenarnya kan kalau kita lihat nih, pada saat kita kecil kita sih nggak sadar ya. Tapi mungkin pada saat kita udah mulai gede kita tahu sadar bahwa nih Unyil nih melambangkan dari Bhinneka Tunggal Ikaan Indonesia. Betul. Ya kan? Ada yang istilahnya orang Indonesia, ada yang keturunan Tionghoa, ada yang agama Islam, ada yang agama Nasrani, gitu kan. Jadi ini melambangkan Bhinneka Tunggal Ikaan lah. Bhinneka Tunggal Ikaan. Bhinneka Tunggal Ikaan. Ikaan, nah itu susah banget sih. Salah satu ini kali ya, salah satu juga karena kan TVRI kan emang TV-nya pemerintah kan. Jadi dia tuh ingin apa namanya menerapkan nilai-nilai bangsa melalui kepada anak-anak dengan sesuatu yang gampang mudah dicerna oleh anak-anak gitu, tanpa harus menggurui, tanpa harus apa. Makanya si Unyil itu kebanyakan ceritanya sehari-hari. Iya kan? Nyolong jambu. Nyolong jambunya Pak Raden. Nah, terus misalnya si siapa Pak Ogah lah bikin gara-gara. Nah iya, Pak Ogah bikin gara-gara. Iya. Dan karakter-karakter ini sebenarnya kan real life juga ya. Betul. Jadi kan akhirnya kita tahu ya. Jadi karakter-karakter yang di Unyil kan sebenarnya memang mungkin kita ketemuin kehidupan sehari-hari secara nggak langsung kayak Pak Raden. Pak Raden kan benar-benar ya bapak-bapak yang galak tapi sebenarnya baik. Sebenarnya sayang sama anak-anak. Sayang sama anak-anak. Terus ada Pak Ogah yang kesannya pengangguran, pemalas, tapi kadang-kadang juga dia mau juga suruh-suruh. Terus ada orang gila, ini orang gila Unyil. Iya, orang gila. Yang paling epic mah orang gila Unyil. Orang gilanya gimana ngomongnya? Di mana anakku? Di mana istriku? Pasti begitu gayanya. Berarti orang gila itu kehilangan keluarga ya? Keluarga. Kita baru nyadarin setelah udah tua, ini orang gila ini ternyata ada maknanya sebenarnya. Iya ya. Iya, ada makna-makna di balik Unyil sebenarnya. Beberapa kayak ibunya, kayak adiknya, Kinoy, adiknya. Terus ada si Ucrit temennya, ada Usro. Jadi semuanya tuh karakternya tuh sebenarnya ada penggambaran sesuatu, ada makna di baliknya ya kalau buat gue ya. Buktinya kayak Pak Ogah aja kita kan ada idiomnya sampai kita udah tua tuh cepek dulu dong gitu kan. Cepek dulu dong gitu. Orang minta tuh jadi kayak gitu. Cepek dulu dong gitu. Terus sampai orang yang parkir juga disebutnya Pak Ogah. Pak Ogah. Nah itu sampai Pak Ogah itu sampai dibawa sampai sekarang yang
orang ngatur lalu lintas dibilangnya polisi cepek dulunya. Akhirnya dibilang kalau nggak polisi cepek ya Pak Ogah. Karena dulu nggak sih cuma cepet. Dulu cepek, lah ya sekarang ya nggak mungkin lah cepek, nggak ada cepek, Iya, udah nggak berlaku. Tapi ya Unyil kalau buat gue adalah salah satu hiburan ya, secara nggak langsung kan hiburan, ya. Hiburan yang sangat mendidik dan sangat berkesan di ketika kita kecil ya, Iya. sangat berkesan dan itu sebenarnya secara nggak langsung jadi kayak apa sih? Secara psikologis ngebantu diri lo buat penggambaran Indonesia tuh kayak gini. Bener. Dan Unyil itu tertanam banget di kita waktu tahun kita kecil ya, 80-an. Dari mulai openingnya Unyil kucing gitu Iya, kan, larinya tet. sampai lagunya tuh. Iya. Lagunya tet itu kayaknya basic kita tuh kalau main piano Casio. Iya. Piano Lagu Casio Unyil. putih, lagunya tuh nggak tet udah gitu doang lagunya. Nih gitu. Ya. Itu Unyil. Sama ini, Unyil selain kehidupan sehari-hari, dia juga menggambarkan kadang-kadang beberapa dongeng, Iya. dongeng-dongeng Indonesia. Betul. Kayak Timun Mas, kayak Maling Kundang pernah ada kan, Iya. segala macem. Terus gue kalau udah Unyil temanya dongeng, gue pasti takut waktu kecil. Iya. Karena ada nenek sihirnya. Pasti ada penjahatnya, ada villainnya. Ada villainnya, dan nenek sihirnya itu Menyeramkan. menurut gua menyeramkan. Waktu kecil tuh suaranya, terus apa bonekanya sih nggak terlalu ya, tapi dibawanya tuh lumayan mencekam buat gue ya. Buat gue masih kecil tuh lumayan tuh si nenek sihirnya. Dan kita nonton Unyil itu dari TV masih hitam putih loh. Masih hitam putih benar. Kita belum tahu tuh Unyil ternyata berwarna ya. Iya, ternyata berwarna. Oh, ngomongin dongeng di Unyil, gue sampai dapet satu. Yang paling gue inget adalah ternyata karena kan dulu kan informasi nggak seluas kayak sekarang nih, ada media sosial, ada internet segala macam. Di dongeng Unyil pernah tuh ada kisah seorang anak melepas, dia itu ibu bapaknya ngumpulin serangga untuk dimakan di kandang. Taruh di kandang nih, habis dia dapat serangga taruh di kandang buat dimakan. Terus si anak ini saking mungkin anak-anak ya nggak ngerti apa, ini di dongeng Unyil ya, dilepaslah tuh si serangganya itu dari sangkar, dibuka kandangnya, pada berkeliaran lah tuh, pada lepas lah sangkarnya, si serangganya. Iya. Dari situ gue baru tahu, oh serangga bisa dimakan ya, belalang kalau nggak salah waktu itu. Oh belalang bisa dimakan ya, kok makannya belalang? Masih kecil kan, belum sekolah, gue belum TK, belum apa. Nggak umum ya? Nggak umum bagi gue yang kita yang tinggal di sini. Tinggal di perkotaan. Ternyata itu setelah gue tahu udah gedean, ternyata di daerah-daerah Jogja, daerah-daerah Gunung Kidul ya? Gunung Kidul itu menjadi memang benar mereka makanan. makan itu. Iya. Dan om kita, inget gak? Om kita yang dari Klaten. Oh iya. Makannya apa? Makannya apa, Per? Laron. Laron hidup. Iya. Itu gue makin jadi om kita nih lagi mati lampu zaman dulu. Iya. Mati lampu kita pasti naruh lilin, terus ada air, Iya. baskom. Terus laronnya pada jatuh-jatuhan ke situ kan, karena dia mengelilingi api, ngelilingi lilin, terus akhirnya jatuh ke air. Iya. Nah, waktu itu ada om kita tuh lagi nginep, lagi main sama sepupu kita lagi nginep. Terus kata om kita, ini bisa dimakan kok, ini sebenarnya laron. Hah? Bisa dimakan ya? Gitu. Kita manggil ayah juga. Iya. Bisa, ayah makan waktu di sana di kampung Klaten. Masa sih diambil sama dia terus dimakan hidup-hidup ya? Iya. Hidup-hidup loh, nggak digoreng. Tapi dicopot dulu itunya. Ya sayapnya dicopot. Iya. Iya, dimakan hidup-hidup loh laron. Dan dia bilang katanya kalau laron itu bisa dibikin peye. Dibikin peye, iya bener. Tapi sampai sekarang gue nggak mau makan. Itulah relate itu maksud gue dari Unyil orang ternyata bisa makan serangga. Terus ternyata kita baru tahu, oh, om kita makan laron loh. Iya. Berarti memang ya real life bener. Real life, bener-bener real life-nya. Kalau agak malam-malaman nih di TVRI lagi nih, kita ada nih satu nih. Sebenarnya kita sih nggak pernah nonton sih, Per. Jarang banget nonton karena ini serial remaja. Nah. Serial anak-anak SMA. Aci, tau nggak lo? Aci tuh nggak malam. Aci tuh malam bukan sih?
Gue lupa, tapi kita masih kecil ya. Masih kecil. Jadi kalau ada yang tahu Aci itu tayangnya kapan, malam atau siang, komen. Aci itu Yang di apa? atas kita kayaknya. Iya. Aci itu ada singkatannya. Ya, Aku cinta Indonesia. Iya. Sebenarnya itu. Iya. Aku cinta Indonesia. CI. ACI aku cinta Indonesia. Tapi lagunya sebenarnya ada 3 tokoh. Iya. Amir, C, Cici, I. Ito. Iya. Iya. Jadi tentang 3 tokoh ini nih Iya. di SMA. Amir, Cici, Cici. sama Ito. Iya. Gitu. Ini sebelum lupus dah kalau nggak salah. Oh jauh, Jauh sebelum lupus ya. jauh sebelum lupus. Sebelum AADC ada Apa Dengan Cinta, Iya. udah ada Aci Udah nih. ada Aci di gitu. TVRI. Itu sinetron sebenarnya ya. Sinetron, series. Sinetron series pendek ya. Iya, dan pemain-pemainnya ini sebenarnya gue nggak banyak dapat ini sih ya dari Aci itu ya, dapat hasil surveinya. Tapi pemain-pemainnya dari Amir tuh si siapa sih namanya, kalau nggak salah tuh dia main jadi gusur dah di Lupus. Kita terlalu kecil. Iya, tapi Aci itu kita terlalu kecil om. Jadi Iya, kita tahu aja, tapi kita nggak terlalu keep up memorinya tuh nggak terlalu dalam. Iya, iya. Tapi gue ingat pas gue liat film Lupus ya, Iya. pas film Lupus kan ada gusur tuh pemerannya kan, temenin Lupus. Ini kayak gue pernah lihat di mana ya? Agil gitu. Sahriar ya? Agil Sahriar, bener. Iya, Agil Sahriar. kalau nggak salah namanya itu. Yang jadi Amir tuh Agil Sahriar, terus main gusur di Lupus di filmnya. Di film ya? Di Bukan film. di sinetron. Bukan. Ya, Acara komedi. oke. Acara komedi zaman dulu. Apa namanya? Si dari tokoh-tokoh apa sih Per? Punakawan ya? Punakawan, Siapa aja tuh? Dari Semar, Semar, Bagong, Petruk, Petruk, Gareng. Iya. Iya, di 4 tokoh. Iya. Biasanya tayangnya cuma seminggu sekali kan ya? Hari Minggu kalau nggak Hari salah Minggu ya? Minggu siang. Hari Minggu, lengkap dengan kostumnya, Kostum wayang orang. make upnya warnanya putih. Iya. Dan itu si yang gue inget, si siapa sih? Bagong. Bagong apa si Gareng ya? Bagong yang kecil ya? Itu diperanin sama Om Ateng. Iya benar ya Om Om Ateng. Ateng, Iya. komedi. Itu dia pelawak senior zaman dulu tuh, memang udah terkenal, dia main tuh. Jadi Bagong. Iya. Di situ sama yang Petruk adalah Om Iskak. Iya ya. Iya, Lupa jadi 2 gua. orang itu lo lupa kan? Lupa. Gue ingat. Itu nama acaranya Ria Jenaka. Namanya Ria Jenaka, hampir lupa gue Iya. sebutin. Itu namanya Ria Jenaka, ada 4 karakter. Tadi Semar, Bagong, Petruk, Gareng. Iya. Nah, tapi yang paling gue kenal cuma 2 karakter itu. Om Iskak sama Sebagai Petruk dan Om Ateng Om sebagai, Ateng sebagai Bagong. Iya. Makanya mereka ngetop ya. Mereka udah ngetop duluan. Iya. Kalau yang 2 orang itu kalau nggak salah memang seniman deh. Seniman teater apa seniman ini. Yang pemeran Semar sama pemeran si Gareng gitu. Dan ini juga karena apa namanya acara komedi. Kalau gue lihat acara komedi dengan bawa karakter punakawan-punakawan itu. Tapi lebih banyak kontennya sih mengenai sosialisasi. Lo perhatiin deh. Iya. Ya Banyak kan? sosialisasi pemerintah. Program-program pemerintah. Program-program pemerintah, tapi diselipin dengan humor dan komedi. Iya. Kebijakan-kebijakan. Kayak dulu gue inget banget zamannya imunisasi. Iya. Jadi imunisasi tuh kayak dibawakan komedi dulu nih, anak saya sakit gini. Iya. Oh, datanglah si Pak Semar gitu kan. Oh, kamu belum pernah ini sih, belum imunisasi. Terus diundanglah satu tuh dari Departemen Kesehatan, dia untuk ngejelasin. Betul. Seringnya begitu sih. Seringnya Tapi begitu. emang itu dia gayanya memang kayak panggung lawak, tapi ya secara teaterikal ya. Iya. Teaterikal dan ada opening. Bagus lah kalau buat gue ya di zaman itu ya, kita selalu nungguin kan. Karya Jenaka itu selalu kita tungguin, dari Iya, yang tua sampai yang anak-anak kita tungguin. Buat nonton aja, buat wah lucu nih. Iya, bener. Kadang-kadang kita nggak paham juga sih, warga masih kecil. Ini kayaknya terlalu berat nih buat kita gitu. Iya, sebenarnya sih. Sometimes. Tapi kalau bapak-bapak kita gitu, kakek-kakek kita suka banget tuh nonton itu, iya. suka banget. Bener. Tapi kalau kita kayak masih kecil, yang masih SD, kalau nggak salah waktu itu kita agak berat tuh. Ini berat banget ya, apa ya maksudnya ya? Terlalu apa pemikirannya terlalu tinggi mungkin kalau di zaman itu untuk dewasa kayaknya. Bener. Nah,
Tapi gue ada satu cerita sih sebenarnya mengenai si Ria Jenaka ini. Tapi tokoh-tokohnya ini ya. Jadi kayak ini cerita pribadi gue, pengalaman pribadi. Gue sih zaman dulu kan ini Ria Jenaka udah ada ya. Dari kita kecil banget bahkan udah ada. Iya. Gue pernah ketakutan sama mereka. Kayaknya lu sama adik kita ada yang takut nonton itu. Ketakutan nonton itu. Iya, si adik kita juga nggak berani tuh. Oh, jangan takut. Iya, jadi karena make upnya putih gitu kan ya, mukanya diputihin. Kayak apa, band apa, Per? Kiss. Kalau di kita apa nih? Kuburan. Iya. Kuburan. Tapi itu emang standarisasinya wayang orang kan. Standarisasi wayang orang Penakawan. Iya, Penakawan pasti Penakawan. begitu. Iya. Make upnya pasti begitu. Make up apa namanya? Make Kayak up clown gitu, Clown, bener badut. Make up badut clown. Jadi gue inget banget, waktu itu ulang tahun TVRI, gue nginep di Depok, di rumah nenek kita. Kan nenek kita punya rumah di Depok tuh. Iya. Kita kan sering diajak tuh sama nenek kita untuk ke sana. Ulang tahun TVRI malam-malam. Salah satu bintangnya mereka nih. Mereka datang. Mungkin gue karena, mohon maaf ya, Depok zaman dulu, zaman tahun 80-an, Sepi ya. sepi, Masih ada kabut. masih ada kabut. Terus apa namanya, jalannya masih berbatu-batu. Iya. Nggak ada aspal zaman dulu mah tanah. Orang jalan kaki aja pakai obor, nggak ada listrik malam. Jalan kaki pakai obor, nggak listrik. Di Depok ya, tahun 80-an tuh. Iya. Terus kita ke sana, rumah nenek kita tuh di kiri kanan tuh halamannya tuh luas. Iya. Ada pohon sirsak, pohon rambutan, pohon apa gede-gede. Pohon alpukat dan segala macam. Kecagar alam Depok ya. Dekat Cakar Alam. Nah, mungkin karena gue nggak enak kali ya, gue meriang apa gimana. Karena kan abis main-main hujan tuh kan. Malamnya gue agak rewel. Gue agak gimana lah kayak gini. Terus tiba-tiba tayang lah nih nonton TVRI. Menampilkan si punakawan-punakawan ini. Iya. Gareng dan segala macem. Karena tampangnya mereka pakai makeup putih itu, gue teriak-teriak, gue minta pulang. Gue ingat sampai saat ini. Jam 9 malam apa jam 8 gue. Bayangin jam 8 malam Depok tahun 80-an gue minta pulang. Pulangnya gimana? Iya, nggak ada. Nggak bisa. Motor juga nggak ada. Nggak ada. Nggak punya motor. Wah, gue nangis tuh. Gue minta pulang. Gue nyesel. Itu belum sekolah kali lu. Belum sekolah kayaknya ada gue. Gitu, itu pengalaman pribadi gue sih. Tapi setelah agak gedean, ya nonton kan setiap hari Minggu kan. Nonton, pas ngerti. Lama-lama kan udah tambah gede ngerti. Oh inian apa namanya, komedi. Cuma make up-nya begini. Karena di zaman dulu kan gue emang gak suka badut kan. Iya. Badut-badut yang make up tuh kayaknya nggak dulu dah gue. Gitu dah, nggak dulu dah gitu. Lanjut. Setelah Aneka Ria, kok Aneka Ria? Nah iya, lanjutin aja Aneka Ria itu ya? Safari. Setelah Ria Jenaka kita lanjut ke Ada Ria-rianya nih. Iya, ada Rianya. Ria Jenaka dan Aneka Ria Safari. Aneka Ria Safari itu kalau nggak salah besutannya Om Edi Sud ya awalnya ya. Jadi itu dia sebenarnya kayak variety show. Ada lawak, ada musik, ada penontonnya tuh. Iya. Kayak panggung gitu, kayak panggung variety show lah. Kayak itu variety show pertama mungkin ya di Indonesia ya, mungkin ya. Mungkin ya bisa Tapi jadi. karena memang TV-nya baru TVRI ya, Cuma ya doang TVRI, tok, iya. ya kita mau nggak mau nonton itu. Betul. Tapi memang kalau setiap yang gue inget, kalau lo mau nonton artis-artis yang akan launching album kaset, album baru ya, entah single, entah album baru, atau dia memang lagi ngetop-ngetopnya, simak Aneka Ria Safari, mereka pasti muncul manggung. Harus di situ manggung. Dan ngantri katanya Per. Nah itu tuh. Buat ke Aneka Ria Safari itu ngantri. Karena emang cuma acara itu doang yang paling pertama nih. TV-nya cuma satu salurannya TVRI. Iya. Acara yang variety show yang selalu ditunggu-tunggu ya Aneka Ria Safari. Iya. Jadi itu para penyanyi, bintang film, pokoknya yang mau masuk ke Aneka Ria Safari itu ngantri. Iya. Jadi kalau orang-orang yang pengen masuk ke industri hiburan, kalau udah tampil di Aneka Ria Safari, itu pasti akan bisa melanglang buana di dunia hiburan Indonesia, entertain Indonesia. Banget. Ya kan? Iya, dan musiknya tuh macam-macam. Macam-macam, mau dangdut, ada mau rock, iya. mau variety show lah sebenarnya, ada lawak. Ada lawak, betul. Ada lawaknya juga. Terus ada yang aneh-aneh itu, kayak lagu anak-anak juga kadang-kadang ada, Om. Oh iya. Tiba-tiba ada lagu anak-anak juga muncul di situ. Iya. Ya kan? Terus yang gue inget adalah paling epic dalam otak gue adalah Yanto Stokonyu di situ.
Yanto stock on you. Iya. Oh, gitu. Ya rambutnya gitu. Ya rambutnya gitu-gitu doang, nggak ngelawak tuh orang. Iya. Itu kan lucu ya, nggak ngelawak, tapi dia ngetopnya di gara-gara itu, Iya benar. di acara itu. Cuman terus ada yang nari-nari di belakangnya. Dan penarinya salah satunya pasti ada pelawaknya, Per. Betul, lah itu buat lucu-lucuan. Iya. Jadi kayak ada drama komikal, teatrikal di situ loh gitu loh. Iya. Jadi nyanyi, terus ada yang kalau lagunya happy ya. Iya. Karena kan di zaman itu kan emang lagi hip-hipnya. Lagu-lagu tuh selalu happy karena ada kebijakan jangan main lagu-lagu cengeng deh. Tapi lagu-lagu cengeng juga ngetop. Masih Tapi ketika ada. pas eranya lagu-lagu happy itu pelawak-pelawak muncul di belakang tuh buat joget-joget. Iya. Buat bikin Memeriahkan suasana. buat bikin teatrikal, Iya. kocak-kocakan, bikin gimmick-gimmick atau bikin slapstick. Satunya jadi perempuan. Iya. Terus cemburu. Iya, Gitu. selalu begitu tuh. Itu yang bikin hidup sebenarnya panggungnya. Iya, benar. Terus juga MC-nya emang bagus ya. Maksud gue di zaman itu ya, ada MC dulu. Kita tampilkan ini. Wah, terus Iya. masuk baju, wah masuk main. Bener, itu sih yang apa namanya Aneka Karya Safari itu emang pasti ditunggu. Pasti ditunggu. Gimana dulu? Kita aja masih bocah-bocah masih anak kita nungguin. Tungguin. Kita pengen lihat, oh terus ada pelawak-pelawak gitu, wah kita ketawa joget-joget tuh jogetnya gitu ya gitu, jatuh-jatuhan. Iya. Lucu lah, tapi ya Iya. itu salah satu yang ngebekas di anak-anak 80-an 90-an ya. Iya benar. Kalau lu nggak nonton Aneka Karya Safari ya lu aneh. Harus Aneh. nonton. Harus nonton sih. Karena itu cuma jadi kayak pakem buat belantika hiburan. Iyalah, kita jadi tahu lagu-lagu juga. Betul. Bener kan dari situ tuh. Sampai ada temen gue yang sampai ngerekam. Jadi zaman Ngerekam Betamax. video ya? Iya, zaman Betamax tuh dia tuh ngerekam. Direkam tuh siaran TV bisa direkam sama dia. Direkam terus ditonton ulang-ulang tuh. Bapaknya kan karena mungkin kerja atau siapa yang nggak nonton, itu ditonton ulang. Ada satu lagi sih acara variety show juga, tapi identik dengan aparat. Iya. Ada kata riaknya juga. Ada rianya juga. Tapi terus mungkin setelah Aneka Karya Safari ngetop, kita juga nonton si acara ini nih. Karena ya tetap aja basicnya musik kan dia. Iya. Ada video klip. Ah, Tapi dia nggak di panggung nih. iya. Sistemnya nggak di panggung. Ada di panggung juga. Sebutin dulu dah nama acaranya, ada riaknya tadi. Kamera Ria. Kamera Ria, bener. Nah, tapi banyak kan nggak di panggung setahu gue Om. Iya sih. Jadi banyak kan Awal-awal tuh gitu. di Taman Mini. Gue inget banget tuh syuting video klip di Taman Mini. Mungkin Clipper di zaman itu adalah TVRI ya. Iya. Jadi dia bikin video klip, tayanginlah di acara Kamera Ria ini. Iya, betul. Tapi itu sangat-sangat resmi itu acara karena memang sponsornya mungkin Tentara Republik Indonesia, ABRI zaman itu kan, Angkatan ABRI, Bersenjata Republik Angkat. Indonesia. Betul. Nah di zaman itu pasti ada mereka naik tank dulu, Iya. berbaris, wow. Terus si hostnya biasanya cewek, dia langsung selamat datang. Nah itu Iya. sangat Pakai seragam tuh. pakai seragam tuh, pakai seragam kayak ibu-ibu yang itu Om, ibu-ibu yang di tentara. Iya. Apa sih namanya? Gue nggak tahu tuh. Apa sih? Iya. Padahal Pokoknya ibu-ibu yang Dharma Wanita Tentara itu loh ya, yang warna satu warna. nenek gitu. kita angkatan darat ya? Oh kita nggak. Nenek kita angkatan darat tapi sipil. Tapi sipil. Nah itu tuh, jadi di acara itu ada kegiatan tentara dulu, misalnya mereka latihan atau apa. Baru tuh ada hostnya, setelah itu baru masuk video klip. Betul. Ya, kadang-kadang ada interviewnya tuh, ada interview dengan jenderal siapa, Iya, ngobrol benar. sebentar. Tapi biasanya di field ya, di lapangan. Jarang tuh yang indoor setahu gue. Jarang banget yang indoor. Biasanya di field tuh lagi latihan apa, terus mereka interview sedikit, habis itu ada musik lagi. Nah, itulah muncul tuh mulai tuh video klip yang bikinan TVRI. Kalau ada yang tahu di komen ya, siapa tahu bapaknya yang bikin video klip Oh iya, itu. benar. Karena di zaman itu memang yang gua lihat secara sekarang ya kayaknya banyak kan di Taman Mini bikinnya. Selain Taman Mini satu lagi lokasinya Gimana? di Taman Bunga Cibubur. Oh iya. Villa Datika ya? Betul, iya. Betul di situ tuh. Paling mentok jauh banget Cipanas. Iya, di puncak ya. Puncak. Daerah puncak. Daerah puncak. Iya, tapi memang itu cikal bakalnya video klip itu marak di Indonesia. Kalau Dari mulai penglihatan gue ya. dari mulai si kamera Ria ini ya. Kayaknya iya deh. Gue lihat. Soalnya kan kalau lo inget Hari Mukti di zaman itu kan Ih, Harimukti. bikin klipnya di situ. Iya, Terus siapa ya? Banyak lah penyanyi-penyanyi lah. Pokoknya yang rata-rata tuh ngambilnya ya di outdoornya Taman Mini. Itu pasti nongolnya di kamera Ria. Berarti kamera Ria tuh awalnya
lebih banyak tayangannya video klipnya ya. Iya, video klip. Kalau nggak mereka syuting baru dengan ada bapak-bapak Tentara di belakang nih. bisa, tapi itu jadi klip akhirnya. Oke, lanjut setelah kamera ria apaan Om? Masih musik satu. Ini kita masuk kuis musik. Kuis musik. Eh, Di TVRI lagi ya, TVRI otomatis. lagi. Ini ngomongnya gini nih, Kak Gusmi. Ini ikonik banget soalnya. Nama program tapi jadi jargonin juga. Ya. Berpacu dalam melodi. Iya. Om Kus Hendratmo. Kus Hendratmo. Itu paling kalau menurut gue sih itu kuis musik yang paling, ya mungkin gue nggak tahu ya, tapi kayak di desainnya tuh bener-bener apa namanya ya, eksklusif banget, bukan eksklusif, kayak rapi, kayak apa? Elegan. Betul. Elegansi. Ya. Iya, elegan dan jadi kayak lebih menengah ke atas ya. Iya, bentuknya. menengah ke atas. Dan kebanyakan juga pesertanya adalah artis-artis. Yes. Ya kan? Betul. Ya paling nggak mentok-mentok pejabat lah. Ya. Gitu kan, pejabat-pejabat zaman dulu tuh. Yang suka musik. Yang memang sering muncul di TVRI, pejabat-pejabatnya. Tapi kebanyakan adalah artis-artis. Berpacu dalam melodi itu, gue inget banget selain Om Kus Hendratmo ada Om Ireng Maulana sebagai konduktornya tuh musik. Kan dimainkan oleh Ireng Maulana, gitu, band. Itu keren banget karena semuanya pakai jas. Tuxedo ya? Kayaknya tuxedo ya. Tuxedo kalau nggak salah pas ulang tahun dah. Ya pokoknya rapih lah. Rapi, formal. Semuanya banget, formal, ininya. Terus si peserta juga formal, baju-bajunya. Menunjukkan emang kelas elegansinya banget. Iya. Ini kayaknya emang arahannya, emang ramuannya Bu Ani Sumadi juga kali ya. Iya. Amerika banget lah itu bentuknya. Amerika banget itu. Jadi sepenggal berapa not? Iya. Mau berapa not ya. Jadi kuis musik, tapi dikemasnya tuh luar biasa sih kalau menurut gue ya. Menghibur banget tuh. Kayak cuma tebak lirik. Terus kayak bisa berapa not nih? 3 not. Oke, lagunya apa? Oh, salah. Wah, itu sih luar biasa sih menurut gue. Nyanyi bareng jangan lupa. Iya, betul. Di kuis itu. Padahal kan Om Kus Hendratmo penyanyi, selain dia pembawa acara kan gitu. Ya udah itu sih yang paling gue ingat tuh kuis yang paling top of mind gue ya itu. TVRI. Berpacu dalam melodi. Itu enak banget kan? Ngomongnya enak, segala enak gitu. Dan anaknya Om Kus jadi musisi juga, si siapa? Bonita. Gitu. Terus apalagi nih, kita masuk ada ngomong-ngomong tadi tuh artis-artis sinetron tadi lo ngomong kan ada PH-PH. Di TVRI juga ada beberapa seri-series yang ini kan ya. Tadi kita udah ngomong Aci ya. Oh iya, kita udah sempat ngomong Aci, cuma agak kebelok-belok dikit tuh. Ada Aci kan udah selesai. Tadi kita ngomongin dari awal. Sekarang kita ngomongin kayak sinetron sebenarnya, film mini series ya. Iya. Dulu kita belum tahu di sinetron ya. Tahunya belum ada istilah sinetron zaman itu ya. Belum ada deh. Belum ada. Sinema elektronik tuh belum populer lah. Belum populer. Taunya apa ya kita ya? Yang penting pokoknya nonton aja setiap minggu sekali. Iya. Yang pertama apa nih? Yang paling berkesan menurut gue waktu kecil ya. Rumah Masa Depan. Rumah Masa Depan itu gue inget tuh itunya. Temnya mungkin karena nada itu selalu terekam kali ya. Jadi ketika denger itu kita tahu gitu. Oh nih temnya lagu Rumah Masa Depan. Iya. Itu buat gue Rumah Masa Depan itu juga keren sih. Dan sedih. Iya, karena ceritanya ya kebanyakan juga real life juga kan. Iya. Terus bukan hanya, Rumah Masa Depan tuh bukan hanya menceritakan satu keluarga yang di rumah itu, tapi ada sisi-sisi lainnya nih. Ingat gak lo karakter siapa yang di luar rumah itu? Sang Haji, iya. Kalau nggak salah dia anak kecil pinter ya? Iya, pakai kacamata, pinter, selalu ranking. Pokoknya apa sih siswa paling pinter lah di sekolahnya. Tapi dia tidak punya kemampuan secara finansial. Untuk melanjutin. Betul. Kalau yang inget Sang Haji, berarti lu tua. Sang Haji. Gue paling itu Rumah Masa Depan Sang Haji. Bukan anak-anaknya Pak itu Rumah Masa Depan. Gue sampai lupa tuh anak-anaknya itu.
Sangaji. Padahal ada Septian Dwi Cahyo, Betul. ada Mak Uwo, ada Amina Cendrakasih, Iya. Amit Arif sebagai kakeknya. Iya. Terus- Buat Arif, Deddy Sutomo. Dewi Sutomo bapaknya. Oh iya, oke. Dewi Sutomo bapaknya. Iya. Tapi paling gue inget Rumah Masa Depan Sangaji. Sang Haji. Karena kita kecil, jadi kita ngelihat yang seumuran kita mungkin. Iya. Sangaji kan beda, ya sama lah sama kita dulu kecil ya umurnya. Kalau lain kan lebih tua. Temannya si Mentari itu. Iya. Temannya si Mentari kan, si adiknya yang cewek itu punya teman Sang Haji nih. Iya. Gue paling inget pokoknya Sang Haji. Itu sosok yang sangat gue. Wah, Sang Haji ini keren Iya. gitu. Kita udah pernah ke sono tempat syutingnya. Iya, karena itu di Depok ya. Di Depok ya, Depok Studio Alam. Iya, Studio Alam Depok. Pasti orang Depok tahu deh Studio Alam. Jadi itu zaman dulu kebetulan saudara adiknya kakek kita punya rumah dekat Studio Alam Depok. Iya. Kita main ke sana, diajaklah main tuh ke tempat syutingnya. Syutingnya udah kelar berapa lama ya? Udah setahun kalau nggak salah. Dan bener-bener dibangun rumahnya loh. Setnya ya. Set itu rumah beneran, kita sampai masuk nggak boleh dikunci. Iya. Kita beneran ke rumahnya, jadi kita lihat tuh ada gelas-gelasnya, ada meja, ada kursi, itu beneran. Rumahnya itu beneran, terus ruang kelasnya juga beneran dibikinnya. Nggak yang bukan kayak kalau studio sekarang mungkin studio gitu apa gimana ya. Kalau dulu beneran bikin rumah, plok bikin rumah. Gila TVRI zaman dulu, niat banget kan itu. Next lagi series berikutnya yang paling wow juga apa ini lo pasti ingat Apa? Jogja. Satu kata Jogja aja di TVRI. Enggak, sebelumnya ada lagi Om. Itu kan yang mirip-mirip setelah eranya Rumah Masa Depan itu. Apa? Ada yang satu lagi gue lupa. Kalau nggak salah yang main Bapak Dede Yusuf dan Desi Ratnasari. Oh, kok Dede Yusuf? Dede Yusuf. Karena dia pas lagi jago-jagonya taekwondo tuh. Itu ada filmnya, ada seriesnya juga. Jendela Rumah Kita. Oh iya, kok gue lupa ya? Jendela Rumah Kita. Jendela Rumah Kita tuh Oh iya, jalan rumah kita bener. itu juga sangat terkenal tuh di zaman itu. Kalau nggak salah apa Desi Ratnasari ya? Desa Ratnasari bener, jadi adiknya. Ya, Jendela Rumah Kita itu menggambarkan sosok anak muda yang jago taekwondo. Kalau nggak salah naik motor ya dia. Naik motor. Pokoknya dia suka ngebela orang-orang yang kesusahan gitu lah. Nah itu Jendela Rumah Kita itu, sosoknya Dede Yusuf itu pertama kali akhirnya ngetop di series itu. Oh iya. Bareng Desi Ratnasari. Bareng Berarti Desi kita masih jauh sih, umur kita kan jauh ya. Iya. Sama Pak Dede Yusuf yang sekarang di pemerintahan. Iya. Itu pertama kali muncul tuh. Sebelum dia masuk ke catatan si Boy kalau nggak salah ya. Apa barengan ya? Barengan deh kayaknya. Kayaknya barengan ya? Ketika dia mulai kalau ngetop nggak itu ya, mungkin ya. Mungkin, kita juga agak lupa nih. Tapi Jendela Rumah Kita itu salah satu series yang juga ngetop di zaman itu. Iya. Setelah Rumah Masa Depan. Ya, tapi abis itu kan, ya gue sih nggak terlalu banyak inget banget ya, karena itu kan remaja kalau nggak salah ya. Iya, betul. Iya, jadi kita Remaja. masih kecil, remaja. Iya. Terus, tapi sebelum Jendela Masa Depan, ada Peri itu yang tadi gue bilang Jogja, itu dulu. Oh iya, itu tapi kan sangat ini ya. Kalau yang lo maksud adalah Lost Man Bubroto, Betul. itu kan sangat terlalu dewasa ininya Om, segmentasinya. Iya, benar. Tapi memang itu ikonik karena kita selalu ngebayangin Jogja itu ya kayak di Lost Man Bubroto. Iya. Padahal itu studio. Jadi karena kita memang sangat kaum mendang-mending menengah ke bawah, kita kayaknya nggak pernah ke Jogja di zaman kecil. Kita nggak tahu di luar kota, di luar Jawa Barat tuh apa, di luar Jakarta dan Jawa Barat tuh apa. Benar. Kita terwakilkan visual kita kalau kita ngelihat si Lost Man Bubroto itu, itulah keadaan Jogja. Betul. Yang kita bayangkan dari pas kita kecil. Iya. Oh, Jogja kayak gini ya. Ternyata ya orangnya pakai sanggul, terus pakai Kebaya. kebaya, terus ada Lost Man, Iya. terus di situ ada percakapan. Nah itu yang kita ingat, yang gue ingat ya. Jogja adalah Lost Man Bubroto. Iya. Dan itu, iya itu jadi kayak ngebekas. Oh kalau gue ngeliat Lost Man Bubroto, ya mungkin itu Jogja gitu. Iya, Karena ya kita kan? nggak punya visual ke sana. Nggak jauh visual ke sana. Nggak pernah ke sana juga Betul. dari kecil. Iya. Terus sampai saking ikoniknya si Lost Man Bubroto, Yes. itu sampai ada orang yang ke Jogja beneran nyari Lost Man Bubroto. Masa sih?
Demi Allah, gue sampai demi Allah. Beneran. Berarti ya yang otaknya sama kita sama. Banyak ya? Banyak. Gila, segila itu berarti Losmen Bubroto ya? Jadi dikira emang itu Losmen Bubroto Ada realnya? realnya terinspirasi dari sebuah losmen Oke. di Jogja yang akhirnya dibikin series. Jadi begitu sampai Jogja, Orang itu mencari? banyak, bukan satu orang dong, banyak orang mencari ke tukang becak nih pada nanya sama Delman, kan zaman dulu kan becak sama Delman kan. Iya. Losmen kalau kayak Losmen Bubroto itu di mana? Ada nggak namanya di sini Losmen Bubroto? Atau Losmen Pak Broto kata dia atau siapa? Broto kan nama suaminya ya kalau nggak salah Iya. ya. Pokoknya ada Losmen Broto nggak di sini? Iya. Gitu. Nggak ada Pak katanya, itu cuma di TV katanya. Itu orang banyak nyari. Iya, berarti sedahsyat itu ya? Sedahsyat itu si Losmen Bubroto. Berarti sedahsyat itu dia bisa menginfluence otak-otak penontonnya kan? Iya. Kalau itu real gitu loh, Itu ada. bener. Losmen Bubroto itu seingat gue itu ada yang paling gue ingat sampai sekarang dan orangnya masih warawiri ya, walaupun dia jarang bermain ya. Suaminya Mira Lesmana, Mbak Mira Lesmana. Iya. Matias Mucus. Matias Mucus. Itu yang gue inget tuh. Oh, Iya. standarisasi anak muda keren dan ganteng ya dia di zaman itu. Iya. Mas Matias Mucus zaman itu lu ganteng banget, Mas. Itu keren banget ya. Iya, dan namanya juga lucu gitu loh. Matias Mucus kan nggak common ya. Iya. Kalau dulu kan namanya Agus Budi, Hmm, siapalah Bambang Iya. gitu. Tiba-tiba ada muncullah namanya Matias Mucus. iya. Itu keren kalau buat gue sih, itu standarisasi. Oh, anak muda ya Matias Mucus Iya. gitu. Tapi yang kalau lo kan Matias Mucus, kalau gue ingatnya Eeng Saptahadi Yang Sabta Hadi, betul. sebagai suaminya Mbak Sri. Iya, Yul. iya. yang antagonis banget tuh Iya, kan. mau-maunya dia. Mabok, Iya, marah-marah. iya, betul. Mau-maunya dia. Iya, wah keren tuh Om. Penggambaran Saptahadi. preman kampung ya. Iya, preman Penggambaran preman daerah kampung. tuh gitu. Oh, Iya. ini. Betul. Terus si bapaknya Mang Udel yang hanya santai. Iya, dan dia pemain keroncong ya. Ukulele. Main ukulele. Terus ibunya Mika Wijaya. Mika Wijaya. Iya. Terus si Mbak Pur, Mbak Pur siapa ya, lupa gue namanya tuh jadi. Tapi masuk gua kan ikonik kan. Ikonik. Si Losmen Losmen Bubroto. Bubroto Sampai itu. akhirnya dibikin filmnya tuh. Sampai ada filmnya. Tadi tuh sempat gue spill dikit tuh Siti Nurbaya. Itu kan sesuatu yang momentum juga kalau menurut gua. Iya. Karena kita taunya kan Siti Nurbaya ya tulisan sastra gitu kan, apa Iya. segala macem. Cuma denger ungkapan doang. Lu kalau dijodohin lu kayak Siti Nurbaya lu. Iya. Zaman Siti Nurbaya lu, Dewa sampai bikin lagunya. Cukup Siti Nurbaya. Nah, iya. Cukup Siti Nurbaya, terus TVRI bikin Sinetron- seriesnya tuh. sinetron series. Seriesnya tuh. Iya. Dari Siti Nurbaya. Latar belakangnya memang syutingnya gue di sana kan. Minang ya. Di Minang, di Padang, apa di Sumatera Barat lah pokoknya. Bukan di Taman Mini ya? Bukan, Ya? bukan. Syutingnya di sana. Oh. Di sana terus yang paling inget ya udah Dato Maringgi, si Damanik, Iya. ya sama si itu deh. Pemeran utamanya Eh, eh, siapa? si aduh istrinya Cak Nun. Mafia Kolopaking. gue mau ngomong sampai lupa. Mafia Kolopaking. Novia Kolapaking sama Sandi Najwa Sandi Najwa. sebagai itunya, sebagai apa namanya, kekasihnya Siti Nurbaya. Bukan. Bukan ya, Gusti Randa. Gusti Randa. Gusti Randa, Sandi Najwa satu lagi. Iya. Gusti Randa, iya. Gusti Randa. Pas banget, Gusti Randa emang orang Minang, Per. Ya. Jadi pas banget tuh diperanin. Terus sama si siapa? Novia Kolopaking. Novia Kolopaking emang lagi ngetop-ngetopnya pada saat itu ya. Ketika dia jadi penyanyi ya. Jadi penyanyi. Iya. Dia penyanyi dulu, Pak. Jadi awal penyanyi cilik bahkan. Iya. Penyanyi cilik, terus baru merambah tuh ke dunia acting. Itu sih yang paling, oh cerita Siti Nurbaya tuh begini ya Iya. ternyata ya. Dan Oh, itu gini. menimbulkan istilah baru kan. Apa? Ya Datuk Maringgi. Hmm, Secara nggak langsung ikonik yang ngetop di situ adalah Datuk Maringgi. bener. Dan si Pak itu, Damanik. Pak Himdam Sik. Damanik, kok Damanik kan guru gue. Guru gue Pak Damanik, maaf Pak Damanik.
Itu guru gue, itu orang Batak ya. Iyalah. Him Damsik, Iya, Gue itu- ingetin damnya doang. Iya, Pak Him Damsik itu sangat-sangat ikonik. Jadi kalau dia, ya Datu Maringgi ya beliau. Kemana-mana Datu Maringgi. dia. Padahal sebelumnya dia pernah main film Banyak sekali, banyak banget filmnya. Film Dono pernah. Iya. Film-film horor juga pernah. Banyak, dia jadi cameo di mana banyak. Banyak, tapi dia emang benar-benar melesatnya tuh di Iya. sebagai Datu Maringgi ya. Dan itu emang cocok banget. Iya, padahal dia suka, dia emang banyak main film. Kayak yang jadi di film Dono kan yang nembakin tikus tuh. Iya, yang aneh-aneh lah gitu. Iya, El Tikus tuh, itu dia. Peran-perannya komedi Komedi kebanyakan. banyak. Tiba-tiba dia main di sini perannya serius dan Antagonis. juara banget. Juara. Bener. Pak Him Damsik. Padahal dia kalau nggak salah adalah pengajar tari ya, pengajar balet apa ya? Iya, gue lupa deh. Pengajar Seniman. dansa. Seniman. Pengajar Iya, dansa. Pengajar bener. dansa. Dansa, dia banyak dansa. Bisa sangat antagonis dan totalitas. Iya, benar. Itu sih. Itu yang kita inget ya. Iya, itu yang kita ingat dari Siti Nurbaya. Nah, yang gua nggak begitu inget yang tadi tuh Sandi Nayon sama Desi Ratnasari. Sengsara Membawa Nikmat. Sengsara Membawa Nikmat. Iya, tapi tuh kayaknya kita udah Udah mulai gede SMP ya. deh kayaknya. Iya, kayaknya udah mulai nggak terlalu Nggak ngikutin. terlalu intens. Kita udah sibuk main. Iya, udah sibuk, udah banyak Dunia kegiatan. sendiri. Iya. Terus banyak musik-musik barat yang kita ikutin. Jadi kayaknya nggak terlalu fokus ke layar kaca terlalu banget. Iya sih, memang udah nggak banyak lagi kita fokus nonton TV itu jarang banget tuh. Dan kayaknya si TV swasta itu udah mulai ada decoder, Om. Udah mulai masuk ya. Udah mulai masuk TV kayaknya. swasta ya. Mm-mm. Iya. Si TV swasta itu udah mulai ada decodernya. Jadi kita nggak terlalu ini. Tapi ada satu lagi gue lupa. Itu kita nggak bisa bahas lah. Apa? Yang ada transmigrasi itu loh dulu. Transmigrasi Program apa? transmigrasi tapi sinetron juga. Gue lupa apa. Oh iya dulu Mas Barep. Iya, Mas Bar. Barep Ragil. Itu apa ya nama itunya? Aduh lupa. Kalau teman-teman yang tahu iya, judulnya. Gue kok sampai lupa itu gue nggak nyari ya. Itu sangat-sangat membekas juga tuh. Bekas Jadi Mas Barep, Ragil, siapa lagi ya anak-anaknya? gue lupa. Jadi itu cerita tentang satu keluarga kalau nggak salah ya, yang transmigrasi ya Betul. ke luar Jawa ya. Dan mereka memang dari Jawa. Nah itu backgroundnya tuh kayak di daerah luar Jawa dan mereka tuh udah tuh kegiatan apa. Kayaknya sih emang bentuk buat dari pemerintah untuk sosialisasi transmigran. di zaman itu. Iya, sosialisasi transmigran. Iya. Jadi gue inget banget episode awalnya tuh settingannya memang di desa Jawa Yes. dan mereka kok nggak salah desanya mau ditenggelamin menjadi waduk. Ya, kayaknya itu. Iya, mau jadi waduk apa bendungan. Jadi mereka tuh istilahnya konflik-konflik awal itu gitu tuh. Iya. Gimana? Ada yang demo lah nggak mau dipindahin segala macam gini-gini. Tapi akhirnya mereka pindah ke daerah transmigrasi. Iya. Dan ceritain juga tuh awal mulanya mereka pindah kan tuh. Iya. Yang perjuangan mereka nanem, Iya. yang apa segala macem. Diselipin dengan penyuluhan sih. Iya. Penyuluhan gitu ya. Iya, dari pemerintah. Iya, betul. Tapi ya di zaman itu memang corong pemerintah ya cuma TVRI. Benar. Dan satu lagi sih kalau ngelanjutin itu tuh salah satu penyuluhan juga. Gue inget banget ada kuis lokasinya outdoor, kolom pencapir. Itu sangat-sangat. Gue sampai lupa kolom pencapir tuh apa ya singkatannya, gue lupa dah. Iya. Kelompok apa gitu, perintis apa gitu. Kalau ada yang tahu singkatan kelompok capir, coba tolong kasih tahu info kita lupa. Iya. Tapi itu sangat Identik. gitu loh. Iya. Karena bawa sayuran tiba-tiba terus pakai kentongan tong gitu Iya. kan. Coba sebutkan apa? Tong. Iya, Ya. tuh. Jadi cerdas cermat, zaman dulu cerdas cermat. Oh, itu kita juga lupa, Om. Iya, jadi kalau mencapai itu cerdas cermat, gue ngomong apa ya, beli cerdas cermat versi petani Dan peternak. Iya. Jadi tentang ilmu-ilmu petani lah, peternak. Jadi kalau ini istilahnya apa, pupuk ini apa, Iya. ini penjelasannya apa, Iya. sampai ada prakteknya kan. Coba cara menumbuk beras. Iya. Gitu. Itu kita tonton tuh. Jadi sebenarnya itu pengetahuan, Om. Iya, Itu kita bener. tonton. Bener. Mau nggak mau kita tonton. Bener. Karena abis itu film biasanya. Iya. Nah, cerdas cermat yang asli jangan dilewatin tuh. Nah, kita lupa tuh. Untung gara-gara kelompok capir, akhirnya kita ketemu tuh. Cerdas cermat itu
juga sangat berarti tuh buat kita Om. Kita jangan lupa. Jadi selain sinetron-sinetron hiburan, Benar, yang ada lawak-lawak, kuis. ada juga bentuk satu pengetahuan dari layar kaca TVRI ini, yaitu cerdas cermat. Itu penting banget tuh, karena kita selalu tungguin. Iya. Karena tuh kadang-kadang beberapa jawaban itu kita tahu, jadi kita pengen jawab. Bener apa enggak? Bener apa enggak ya gue ya? Gue pinter apa enggak nih? Kalau gue pinter, gue bisa jawab nih, cerdas Iya, cermat. betul. Nah itu kita ikutin tuh. Ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA ya? Iya, bener. Nama-namanya beda-beda deh. Apa? Cerdas cermat semua apa beda-beda ya? Gue lupa dah. Gue lupa, tapi pokoknya kita nonton pas SD ya. Karena kita sangat antusias tuh buat dengerin itu. Dan itu buat masuk cerdas cermat ngantri. Itu lagi sama tuh. Ada kompetisinya Om. Ada kompetisinya, jadi ngantri. Jadi Iya. diseleksi lagi. Karena emang orang-orang pintar aja tuh yang ikut itu. Iya. Kita sih jangan diharap. Bener. Terus apalagi? Oh, ini nyanyi bersama. Gue ada dua acara yang gue ingat. Nyanyi bersama pertama Bu Kasur, Bu Mer gitu. Oh iya, betul. Zaman kita TK tuh. Iya. Bu Mer, ayo kita Nyanyi nyanyi, bersama. gitu kan, nyanyi bersama. Yang kedua, gue agak gedean. Itu namanya, kalau nggak salah ya, gue kalau takut salah ya, maaf, Ibu Uun Sarbini. Ya. Uun Sarbini tuh nulis lagu, terus ayo kita nyanyikan sebait ini dulu, terus habis sebait ini dulu. Nah, gue sering tuh nongkrongin tuh, Bu Uun. Gue sering itu, gue ngapalin sampai lagunya, sampai gue nyanyi-nyanyi di jalan kayak orang gila. Karena lagunya lagu baru, tapi Iya. buat anak-anak. Iya. Seru gitu. Pas, bukan buat anak-anak banget sih, buat udah SD, udah apa Iya. gitu kan. Itu seru tuh, Bu, itu. Kalau yang buat anak-anak banget, ya Bu Kasur. Iya. Udah pasti itu. Dan setelah, memang TVRI itu, ya itu ada cerita kita buat belajar ya. Bener. Satu lagi yang paling sangat-sangat terkenal Om, Apa? Pak Tino Sidin. Pak Tino Sidin. Bagus. Ya. Ya, mari menggambar. Iya, mari bergambar. Mari menggambar. Betul. Itu kita bisa kirim gambar kita ke dia, terus dia komentarin, terus dia bikin tutorial buat ngegambar. Benar. Itu yang sangat-sangat, ya pengetahuan. Pengetahuan. Kalau sekarang di YouTube banyak kan, Banyak. tutorial gambar segala Iya. macam. Pak Tino udah duluan. Duluan, cikal bakal YouTuber tuh. Jadi kalau YouTuber gambar-gambar tuh, Gambar-gambar. Pak Tino Sidin gitu. Pokoknya kenangan kita banyak deh ya. Banyak, Yang jadi TVRI ya. dari hiburan dan juga pengetahuan, life skill, Betul. terus toleransi, sampai kita pengetahuan masalah terong, masalah gue masih merekam di kepala gue tuh meja, kolam pencapir, meja, terus bawahnya banyak terong. Iya, betul. Hasil-hasil ini. Hasil-hasil bumi. Ya. Sama palawija. Palawija. Istilah zaman dulu. Iya. Mau nggak mau nonton, Iya. karena habis itu film. Habis itu film. Iya. Oke, kayak gitu ya. Cukup. Teman-teman kalau ada yang pernah nonton tahun 80-an 90-an TVRI, coba deh, apalagi deh. Kayak mungkin kita kayak kelewat ya. Mungkin kayaknya. ada yang skip dari kita. Lo komen, terus jangan lupa subscribe dan like. klik lonceng-lonceng lah. Iya. Oke. Sampai ketemu. Bye-bye. Bye.